Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kehidupan Islami. Pada bagian pertama video kali ini kita akan menjelajahi misteri-misteri yang terkandung dalam Al-Quran mengenai tempat-tempat yang masih menyimpan keberadaan yang belum terungkap oleh manusia. Mari kita bahas bersama 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga kini belum ditemukan. Bumi ini, dengan luas sekitar 500 juta kilometer persegi, menyimpan rahasia tempat-tempat yang belum dijelajahi oleh manusia. Dalam Al-Quran, terdapat petunjuk terkait beberapa tempat misterius, dan kita akan mulai dengan pembahasan mengenai Dajjal. Dajjal yang dijelaskan sebagai salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat, diyakini berada dalam penjara suatu pulau misterius. Pulau ini dijaga oleh makhluk bernama Al-Jassasah yang memiliki kemampuan berbicara. Meskipun lokasinya tidak dijelaskan secara pasti dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan arahnya. Menurut hadis, Dajjal akan muncul dari perkampungan Yahudi di Asbahan, ditemani oleh 70.000 orang Yahudi. Lokasi munculnya Dajjal diperkirakan berada di arah timur yang disebut Khurasan. Meskipun tidak ada penjelasan yang rinci tentang lokasi persisnya, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq menegaskan bahwa tempat munculnya Dajjal pasti dari sebelah timur, dekat dengan daerah bernama Khurasan. Khurasan, yang kini merupakan provinsi di Iran, dahulu meliputi wilayah luas termasuk Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan pada abad ketiga Masehi. Berkaitan dengan pulau tempat Dajjal dikurung, banyak spekulasi yang menunjukkan kemungkinan terletak dekat dengan wilayah tersebut, seperti Pulau Socotra di Yaman. Pulau ini menjadi fokus perhatian karena keunikan flora dan fauna yang tidak ditemukan di tempat lain. Meskipun banyak pendapat mengaitkan Pulau Socotra sebagai tempat Dajjal, beberapa teori lain juga menyinggung tentang segitiga Bermuda dan lokasi pulau lainnya. Namun, inti dari pembahasan ini adalah bahwa Al-Quran memberikan petunjuk bahwa tempat Dajjal dipenjarakan adalah sebuah pulau. Kisah Tamim dari yang hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi yang pernah mengunjungi pulau tersebut dan bertemu dengan Dajjal. Namun, kejadian ini menjadi unik dan sulit diulang, menunjukkan kemungkinan bahwa pulau tempat Dajjal dipenjarakan mungkin berada di luar dimensi manusia, sulit untuk ditemukan. Selanjutnya, kita akan membahas Ainul Hayat, telaga yang jika diminum airnya, seseorang tidak akan mati hingga hari kiamat, kecuali jika ia memohon kepada Allah untuk diambil nyawanya. Kisah ini terkait erat dengan 2 tokoh besar, Raja Zulkarnain dan penasihatnya, Nabi Allah Khidir alaihi salam. Raja Zulkarnain pernah bertanya kepada malaikat tentang ibadah malaikat kepada Allah Sang Pencipta. Raja Zulkarnain setelah mendengar cerita malaikat mengenai malaikat yang selalu sujud sejak diciptakan, memutuskan untuk mencari telaga Ainul Hayat agar dapat hidup abadi untuk lebih lama beribadah kepada Allah. Bersama Nabi Khidir alaihi salam dan pasukan kerajaannya, mereka melakukan pencarian hingga menemukan telaga Ainul Hayat di tempat terbitnya matahari, sebuah lokasi yang digambarkan sebagai gelap karena diselimuti oleh asap atau kabut tebal. Namun dalam kisah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini, sementara yang lain berpendapat bahwa beliau sudah wafat. Pada abad ke-14, penjelajah bernama Juan Ponce de Leon dikirim untuk mencari mata air keabadian, namun upayanya tidak berhasil dan tempat tersebut tetap menjadi misteri hingga saat ini. Bayangkan jika mata air keabadian ini ditemukan, bagaimana hal itu akan mengubah pandangan manusia terhadap kematian. Selanjutnya, kita kembali merujuk pada Al-Quran dan hadis tentang tembok Zulkarnain yang berfungsi untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini akan runtuh saat dunia berada di ambang kiamat dan kaum di dalamnya akan menyebabkan kerusakan di seluruh dunia. Jumlah mereka yang sangat besar, mencapai 788 miliar menurut survei tahun 2021, menggambarkan betapa luar biasanya jumlah tersebut. Dengan jumlah sebanyak itu, muncul pertanyaan logis mengenai di mana mereka berada. Kemungkinan besar, tembok Zulkarnain berada di dimensi lain atau disamarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak dapat diakses oleh dunia manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sebuah tempat misterius, yaitu Gunung Qaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sabda beliau ketika sahabat Abdullah ibn Salam bertanya mengenai apa yang dapat membuat bumi ini tenang. Beliau menjawab bahwa gunung-gununglah yang dapat membuat bumi tenang, dan ketika ditanya tentang bahan pembentuk gunung, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut batu zamrud hijau dan birunya langit sebagai komponennya.
Gunung Kaf, menurut para ahli tafsir, dianggap sebagai induk dari semua gunung di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai lokasinya, di antaranya Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini yang dikatakan terletak di antara Yordania dan Arab Saudi, atau di daerah Yaman. Beberapa pendapat lain juga menyebut Gunung Kaf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Selain itu, disebutkan bahwa dekat Gunung Kaf terdapat sebuah pulau bernama Al-Haddar, dihuni oleh sosok hamba Allah yang soleh, Nabi Khidir alaihi salam. Tentang lokasi persisnya, misteri ini belum terpecahkan hingga kini. Sisi kekayaan dan kemegahan istana Raja Sulaiman, seorang nabi yang disebut sebagai sosok terkaya, dicatat dalam Al-Quran. Raja Sulaiman memohon kepada Allah untuk diberikan kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahnya. Istana Sulaiman begitu megah dan istimewa, terbuat dari kaca licin yang membuat Balqis terkejut ketika melihatnya. Istana ini juga dikenal dengan nama Solomon Temple atau Kuil Sulaiman, sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Sejarah istana ini menciptakan gambaran keagungan dan keajaiban yang sulit dibandingkan dengan bangunan modern saat ini. Sayangnya, keberadaan Istana Sulaiman telah lenyap dan tinggal reruntuhan, khususnya tembok sebelah barat yang dikenal sebagai Kuil Wailing Wall atau tembok ratapan oleh orang Yahudi. Selama pemerintahan Hizkia, tembok ini mengalami perluasan ke arah barat, membentuk apa yang sekarang dikenal sebagai Kota Lama Yerusalem. Pada tahun 2005, arkeolog Eilat Nazar menemukan sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman, termasuk pintu gerbang setinggi 18 meter. Meskipun penemuan ini penting untuk memahami sejarah dan kemajuan pada masa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi salam, penggalian besar-besaran ini menyulut kemarahan umat Muslim karena dikhawatirkan merusak Masjidil Aqsa. Pada tahun 2007, reruntuhan bangunan yang diyakini sebagai sisa-sisa kuil Nabi Sulaiman ditemukan di sebelah Masjidil Aqsa. Meskipun kuil tersebut telah hancur, para ahli sejarah yakin bahwa reruntuhan masih menyimpan nilai sejarah, dan penemuan seperti keramik dan perabotan memberikan wawasan tentang peradaban pada masa tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa keinginan untuk menemukan kuil Sulaiman dengan merusak Masjidil Aqsa menimbulkan kekhawatiran dan protes dari umat Muslim di seluruh dunia. Demikianlah kisah tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Demikian isi video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk dan salah itu datang dari diri saya pribadi. Hanya Allah yang Maha Benar dan Maha Mengetahui. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.